Cerita Mas Tipi gak bisa nge-DJ karena tidak bisa minum alkohol dan surat dari Bunda Greta. Gak nge-DJ sekalian mas, kan gampang harusnya kalau ngedrummer DJ. Bukan sempet lagi, banyak yang memberikan aku saran seperti itu, nge-DJ. Kalau dari aku pribadi, nge-DJ aku gak masalah, menurutku aku bisa. Mungkin yang harus diperluas adalah wawasan tentang lagu, apa yang cocok dimainin di beberapa venue gitu kan. Ya wawasan lagu lah yang harus diperbanyak, bukan hanya soal tempo dan teknik. Yang aku masalah itu cuma ada di tawaran minum alkohol, itu yang aku bermasalah. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya namanya DJ, kita bisa dibilang kerja service atau kerja kerja untuk menyenangkan orang lain, dan di situ banyak tamu-tamu yang selalu akan nawarin minum. Itu yang menurutku akan menjadi concern utamaku di sana. Mas Wisnu nggak minum alkohol, ya harus gede dulu. Yang benar-benar bisa nolak itu kayak DJ Winky, Wisnu itu yang bisa nolak. Kalau kasarannya aku sebagai DJ baru ya, yang manggung, nggak mungkin kan aku langsung main di tempat-tempat kayak Brevi, kayak Arab gitu. Pasti aku akan ada di klub-klub yang bisa dibilang klub kecil lah. Dibilang klub kecil, ya tawaran itu pasti akan gede banget. Kita pasti akan mulai start from bottom gitu. Reaksi dikirim surat sama Bunda Greta, bangsat lah. Dibilang nangis enggak, meneteskan air mata, tapi yang bikin netes air mata sebenarnya bukan dari Gretanya, yaitu dari Terenya. Kalau dari Gretanya ya karena mungkin aku udah hidup belasan tahun lebih sama dia ya. Jadi kata-kata itu sering terucap, dan kata-kata itu sering kita ucapkan satu sama lain, sering kita dengar gitu. Tapi kata-kata dari Tere itu orangnya gengsi banget. Kalau misalnya aku nanya, Tere kangen gak sama ayah? Jawabannya pasti enggak. Begitupun Trixie, gengsi ngomong enggak. Kemarin yang bikin aku sakit, bener-bener kayak nyayat hati itu, jadi Tere kemarin sempat ikut kegiatan, dimana kegiatan itu sebenarnya kegiatan adiknya sih. Jadi adiknya ada kegiatan after sekolah, terus kakaknya ngikut, dan di kegiatan itu banyak ayah-ayahnya yang ikut gitu. Ya pertanyaan bodoh sesama anak-anak kecil aja ya. Tere tanyain sama teman-temannya, ayahmu mana? Jawabannya Tere, ayah nggak ada. Di mana? Di Jakarta. Ya karena sesama anak kecil. Terus Tere bilang, aku kangen sama ayah, aku pengen ada ayah di sini. Dan anaknya itu cerita ke ibunya cerita ke Greta cerita ke aku. Rasanya anjing, bangsat. Karena Tere nggak pernah menunjukkan rasa kangen, Tere nggak pernah menunjukkan rasa ingin ketemu sama aku. Itu yang bikin aku sakit sih. Jadi kalau kalian baca di surat itu, dia itu mungkin nulisnya sambil gengsi ya. Di surat itu dia bilang, I love you ayah, semangat kerjanya. Iya, love you. Kayak dia ngomong love you aja gengsi. Untuk ngomong I love you ayah itu gengsi. Suatu saat Tere said itu ayahku di TV. Tujuanku sih bukan TV sih. Tujuanku cuma jadi ayah yang bisa dibanggakan oleh anak-anakku aja. Paramore Pressure pernah nggak? Pressure itu malah lagu Paramore pertama yang aku pelajarin ternyata. Mas P bisa double pedal set Linung karena kaki kiriku bekas operasian kan. Jadi setiap aku nyoba itu sakit. Setiap aku maksa di speed 150, enggak sampai 150, hanya 120-an gitu, kakiku udah sakit. Di BPM 120, anjing lah, nggak bisa. Mas P pengen nanti anaknya jadi apa?
jadi orang yang anak-anakku inginkan aja. Jadi mereka misalnya pengen jadi pelukis, ya silakan jadi pelukis, tapi tanggung jawab dengan pilihan hidupnya, bukan mengeluh dan mencari jalan mundur. Sedekat apa sih Mas B sama anak? Kalau dibilang deket, nggak terlalu deket yang seperti bundanya, jelas intensitas dekatnya itu pasti lebih banyak sama bundanya, iya. Tapi mungkin aku lebih ke, nggak tahu kenapa Tere sama Trixie itu lebih dengerin omonganku daripada omongannya Greta. Misalnya soal sholat aja, Greta tuh harus nelpon aku supaya Tere mau sholat, karena kalau bundanya yang Tere sholat gitu pasti nggak mau.